Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Seperti biasa, kita akan membahas tentang seputar pertanian, baik itu agribisnis maupun budidaya maupun teknis penanaman, pengolahan tanah, dan bagaimana tips dan trik memperbesar dan memperbanyak buah serta umbi tanaman budidayakan oleh petani pintar semuanya. Namun kali ini kita akan bahas tentang penegak batang bawang agar umbi bawang itu sendiri dapat lebih banyak, dapat lebih besar, dan dapat meningkatkan produksi dari tanaman bawang petani pintar semuanya. Namun untuk itu, sebelum kita lanjut di video kita ini, ada langkah baiknya untuk petani pintar subscribe channel ini agar terus memberi manfaat kepada semuanya. Dan bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah. Sudahkah di subscribe? Nah, marilah kita lanjut di pembahasan kita. Di dalam hal budidaya tanaman bawang, kita perlu mengetahui hal-hal yang membuat tanaman bawang kita lebih efektif di dalam pertumbuhannya. Tentulah kita ingin bawang kita tumbuh sehat dari awal penanaman sampai dengan pasca panen atau panen dari bawang itu sendiri. Ada beberapa faktor untuk yang mempengaruhi besar dan banyaknya umbi bawang kita. Yang pertama ialah yang akan kita bahas ini, bagaimana batang bawang itu terlihat kokoh dan kuat atau tegak lurus. Karena apabila bawang dengan tingkat kekokohannya, maka otomatis umbi dari tanaman bawang yang kita budidayakan, baik itu bawang merah maupun bawang packing maupun bawang jenis lainnya. Nah, untuk itu para petani pintar, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat membuat tanaman bawang kita lebih banyak umbinya, lebih banyak hasilnya. Faktor tegaknya atau kokohnya batang bawang kita itu ialah faktor penting di dalam budidaya tanaman bawang. Apa-apa saja yang membuat tanaman bawang kita lebih kokoh tersebut? Pertama, kita harus mengenali bahan azol yang digunakan untuk, bisa dikatakan oleh petani pintar semuanya, ialah untuk penekan dari bawang itu sendiri. Nah, kita harus mengetahui ada namanya triazol, yaitu bahan azol yang dapat digunakan pada fase vegetatif generatif ataupun generatif pada saat pengumbian atau pecah umbi, bisa dikatakan pecah umbi, itulah di saat kita memberikan bahan azol. Bahan azol ada banyak jenis atau macam dari bahan azol tersebut. Kita kenali ada trisikonazol, ada paclobutrazol, ada propiconazol, ada pentaconazol, dan ada bahan sejenis yang tidak terlalu keras, yaitu ada tebuconazol, ada difenoconazol, dan masih banyak lainnya yang bisa kita gunakan bahan azol. Apa-apa saja bahan azol yang kita ketahui, ada namanya Folicur Gold, ada Folicur, ada Skor, ada Nativo, ada Nazol, ada Danfil, dan ada jenis Blasgon maupun yang lainnya. Kita ketahui bahan yang untuk azol ini lebih banyak digunakan di tanaman padi, di mana bahan azol ini bertujuan ialah mengatasi jamur atau patogen yang jahat untuk agar padi terlihat lebih sehat dan pertumbuhannya lebih baik. Nah, namun pada sasarannya cenderung bahan azol ini lebih bersifat untuk menekan atau pada di bawang merah atau di bawang jenis berbes, itu bahan azol cenderung digunakan sebagai bahan penekan dari bawang itu sendiri. Kenapa? Karena petani pada umumnya belum mengetahui sasaran yang utama terhadap tanaman yang dibudidayakan. Bahan azol ini pada intinya ialah menekan pertumbuhan jamur atau patogen yang jahat. Nah, di balik itu, karena pada umur generatif cenderung pemakaian azol ini sangat banyak di tanaman bawang. Kenapa? Petani ingin batang bawangnya lebih kokoh dan lebih sehat, sehingga dia harapkan umbi bawang
lebih besar. Kenapa bawang itu perlu kokoh dan perlu tegak? Karena bawang itu dia memiliki umbi pada bagian batang. Kemudian daunnya harus kokoh, tegak, lurus. Itu yang diinginkan oleh petani semuanya. Namun bawang pada intinya sebenarnya yang penting batangnya sehat dan daunnya cukup, atau istilahnya mengembang, bukan tegak lurus yang lebih baik. Namun dibandingkan dari daun yang cukup tinggi dibanding daun yang rendah tapi batangnya kokoh, lebih baik bawang yang daunnya cukup kisaran 20-25 cm namun batangnya kokoh. Namun umbi yang dihasilkan tidak bisa banyak. Nah, itulah fungsi dari bahan penekan yang bisa disebutkan, bisa dikatakan booster, bisa dikatakan bahan penekan. Sebenarnya bahan penekan itu yang dikatakan petani ialah bahan azol. Kita harus mengetahui bahan azol mana yang cocok pada bawang kita. Contoh yang cocok untuk tanaman bawang kita agar batangnya tegak lurus ialah bahan azol jenis propiconazole, trisiconazole, tebuconazole maupun yang lainnya. Apa itu propiconazole? Bisa digunakan seperti ada di produk BioWall, yaitu boleh bisa digunakan dari produknya Syngenta, atau trisiconazole yaitu filia ada dari Bayer, Folicur Gold. Itu sangat cocok untuk digunakan dalam hal menegakkan batang bawang itu sendiri, sehingga kita sangkakan bahwasanya di saat batang bawang itu kokoh, maka umbi yang dihasilkan akan besar dan padat. Jelas karena bahan azol ini adalah dia memiliki sifat yang lain, yaitu sifat menekan atau sifat memberhentikan pucuk dari tanaman itu sendiri. Nah, di mana waktu mana yang cocok untuk masukkan bahan azol? Bahan azol tidak boleh digunakan di saat bawang itu pertumbuhannya masa vegetatif. Kenapa masa vegetatif belum boleh? Karena dia masih masa bertumbuh kembang atau pertumbuhannya masih sangat stabil. Nah, kapan dia masuk bahan azol tersebut, propiconazole, trisiconazole atau tebuconazole? Pada saat umur bawang itu sudah masuk masa generatif atau pecah umbi yang bisa dikatakan oleh petani. Kenapa di saat pecah umbi itu cocok untuk kita masukkan bahan tersebut? Karena pada saat itu bawang tidak perlu membutuhkan pertumbuhan ke atas lagi. Dia harus memberikan kehidupan bagi penerusnya atau umbi yang ingin dihasilkannya. Nah, untuk itu para petani pintar, itulah sekilas kita dapat meningkatkan bobot dan jumlah umbi. Di mana batang bawang terlihat kokoh, kita perlu memperhatikan bahan propiconazole, trisiconazole, tebuconazole. Itu bisa dicari di toko atau produk-produk yang sejenisnya, namun perhatikan arah kerjanya. Perhatikan kapan kita memasukkannya, pada umur berapa kita memberikan bahan tersebut. Jangan kita masukkan dia masa pertumbuhan, masukkan dia masa generatif karena dia harus menghidupi anak atau umbi yang dihasilkannya. Oke, itulah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita terus berbagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada semua petani yang ingin memberikan hasil yang baik untuk pertaniannya agar kesejahteraannya tercapai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.